Lama minjem li. Lumayan lah, Aman no. seminggu lah kan kurang Siap. lebih. Kemarin liburan kayak keluarga Siap. Aman. ke Belitung. Aman, kamera bagus, keren. Juga dibalik dengan keadaan aman. Jadi kita di podcast rumah kita sedang kedatangan tamu. Jadi tamu ini adalah teman dari Bang Aulia. Jadi Bang Dio Andika Pratama. Bang Aulia. Woi, Apa kabar Bang? Sehat. Jadi sebelum tuh teman-teman kita nengok dulu. Jadi ada video. Jadi kita tengok dulu jejak digital dari Bang Dio Andika Pratama. Di episode ini podcast Rumah Kita menghadirkan Dio Andika Pratama, anak muda yang menapaki dunia kreatif sebagai sineas sekaligus konten kreator. Di balik karya dan produksi film nasional yang pernah ia jalani, ada proses panjang yang tak selalu terlihat. Deadline, tekanan, idealisme yang diuji realita, semua menjadi bagian dari perjalanan Dio dalam menemukan bentuk dirinya. Lewat cerita yang jujur, Dio Andika Pratama membagikan bagaimana ia belajar bahwa karya bukan soal cepat dikenal, tetapi tentang konsistensi dan keberanian bertahan. Ini bukan hanya tentang dunia kreatif, ini tentang mencari rumah dalam perjalanan dan tumbuh lewat proses. Selamat datang Dio Andika Pratama di podcast Rumah Kita. Setiap rumah punya cerita. Siap Bang Dio. Siap Aulia. Sebelum tuh kita main rapid question, no? Jadi biar enak kita ngobrol lah. Langsung main no. Sip, itulah biar enak kita ya. Betul. Biar kita kenal lama tidak ketemu, no? Seminggu posisi kita tidak ketemu kan. Jadi kita main di sesi ini sekarang namanya sesi teras kita Bang Dio. Teras kita. Teras kita. Oke. Jadi kita main rapid question. Pertama, film panjang atau konten pendek? Konten pendek. Konten pendek. Apa itu konten pendek? Jadi menurutku sih film panjang itu prosesnya memang agak panjang. Pertama-tama juga film panjang. Jadi agak ribet. Agak memakan waktu. Betul. Jadi yang penting konten pendek tapi rutin. Oke, baik. Terus di balik layar apa di depan kamera? Di balik layar lah. Wih, ngapa tuh belakang layar, di balik layar? Di belakang layar ya film ya orang-orang yang sering buat konten atau visual kan di belakang layar. Jadi lebih nyaman dengan belakang layar. Oke, lebih nyaman di belakang nyaman. layar. Oke, siap. Terus idealisme atau realistis? Tergantung. Nah, ngapa pelik tuh? Ruang idealis ada masa ruang realistis. Oke, menarik. Jadi kalau tengah di konteks harus idealisme, kita harus idealisme. Betul. Kalau harus realistis. Tapi ada ruang sendiri. Iya, kebanyakan selama di belakang layar nih jadi idealisme apa jadi realistis? So-so lah. Setengah-setengah lah. Setengah-setengah. Karena cari uang di dunia visual dan hobi di dunia visual. Jadi kalau kita capek kerja, lari kan ke hobi. Betul. Kalau orang capek kerja lari ke mancing. Nah, aku tuh kerja tapi lari ke hobi tetap di dunia yang sama. Betul. Jadi positioningnya aja yang beda. Misal yang kerja ya kayak misal by order, by client. Nah, kalau yang idealisnya capek di order tadi capek, langsung berkarya yang dia ngajak teman-teman. Itulah bentuk stress release-nya. Jadi untuk stress release Bang Rio nih, selain ketika di belakang layar atau tengah megang kamera, biasanya ngapain? Ngobrol lah tadi. Ngobrol lah. Orang-orang yang baru. Sebelum tuh Lom kasih selamat ke Bang Dio. Selamatlah menikah kemarin. Guys, jadi Bang Dio ini habis jadi pasangan muda guys, pengantin baru itu ngana. Jadi kayak tengah asik-asik di rumah. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Enak tuh jadi pengantin baru nih posisi Bang Dio. Minta. Jadi. Gua kira minum lah Bang Dio.
Tapi seru obrolan kita ini lah lama dak ketemu. Terakhir kita ketemu tuh pas ku ngambil kamera berarti ya, Bang Dio. Ya kurang lebih lah. Kurang lebih ya. 2-3 minggu lah. Ayah Rama tuh. Berkali-kali dia nyari Bang Dio. Lah lami kita tidak ketemu ya Bang Dio, kata dia. Memang kataku. Kelak pas ku nang antar kamera ke Bang Dio, kelak ku sampaikan salam ke Bang Dio, kata Ayah Rama. Salam ke Ayah Rama. Siap. Jadi memang sering nongkrong. Iya betul. Nongkrong. Sering nggak ketemu ke Ayah? Sama Ayah Rama. Alhamdulillah. Jadi Ayah ini kan memang pertemanan kan luas banyak lah. Kemarin kan megang kamera. Selain Aulia kan megang, Hana juga megang. Kadang Ayah Rama megang. Iya. Objek foto kami ya tetap Bunda. Objek foto kami ini di belakang layar sampai kayak Bang Dio lah. Suka masak kayak Bunda nih. Wih, Bang Dio. Kelak pas Lebaran jangan lupa ke rumah. Lebaran no. Ya, Lebaran jangan lupa main ke rumah. Siap. Pokoknya makanan Bunda tuh tak kalah lah dari hotel bintang 2. 5 sih harusnya. Harus 5. 5 Harus 5. Tapi bintang 2 jadilah kayak Bunda Marian. Low profile. Merendah. Memang merendah. keluarga low profile. Betul sekali. Seru benar. keluarga. Tentu lah kami kurang lebih. Jadi Bang Dio nih kan gua ada nengok beberapa kali kan rupa Bang Dio nih makin oke lah nih. Kemarin ada video klip Video klip. Apa itu band krokodil? Band krokodil. Band krokodil. Itu lame tak bikin kalaupun dari cerita memang itu tuh stok lama. Stok lama yang sering ditulis, gabut nulis cerita. Memang stok lama. Terus ada momen bikin video klip krokodil. Jadi kalau secara produksian sekitar sebulan 2 bulan lah. Bang Dio nih ngerekap semua hal konten kreator pernah. Jadi pernah bikin konten. Jadi penulis lah. Udah lah kalau penulis cerita untuk kebutuhan sendiri lah. Kalau kita memvalidasi bahwa saya seorang penulis itu kan terlalu berat kayak. Jadi Bang Dio nih renyah dikenal sebagai apa ya Bang Dio? Konten kreator lah kayak. Konten kreator. Jadi biar kita berkarya dengan konten tadi. Betul sekali, betul. Kalau filmmaker terlalu berat. Terlalu berat. Sih. Menarik sih. Seru kita ngobrol nih Bang Dio. Udah terasa ben gue. Sumpah. Kegiatan Bang Dio. Bang Dio kan sekarang lah nikah. Jadi kegiatannya tuh banyak berubah. Dari sebelum nikah. Seru, syukurnya istriku ini mendukung dunia yang seperti ini. Jadi enak lah Aulia. Jadi kalaupun berubah ya jelas tidak berubah. Selagi kantong harus terisi. Nah, aman aja. Pokoknya selama bahan di dapur tuh lagi ade. Aman di rumah. Ku kenal ke Ayu ya kan sengaja lah karena pas kita ketemu ya. Ku nanya Bang Dio nih. Bang Dio pertama kali megang kamera kapan? Istilah ngonten kata Bang Dio tadi tuh. Kapan Bang Dio pertama kali ngonten? Kalau hanya sekedar foto-foto itu tahun 2 SMP lah. SMP tahun berapa tuh? 2006 2005 gitu lah. Lama ya. Belum. Kalau yang lain-lain pasti lebih lama. Kalau sekedar megang kamera, foto-foto yang tahu gak sih yang megang tutup lensa serasa paling keren. Nah, kalaupun untuk yang benar-benar profesional 2017 2016 lah. 17. Jadi hitungannya sekarang 2026 berarti ajaran kurang lebih 10 tahun. Lumayan lah. Benar-benar bentuk profesional itu kan di saat kerjanya yang benar, dikontrol, benar, dikasih reward lah. Betul. Jadi itu karena akhirnya setelah megang kamera dan sekarang menghasilkan dari kamera tadi, betul. Kurang lebih lah seperti itu. Jadi kita balik lagi sesudah nih. Oke. Jangan kemana-mana, kawan-kawan. Tetap di podcast Rumah kita. Setiap rumah punya cerita.
balik lagi kita masih sama dengan tamu spesial Bang Dio Andika Pratama. Bang Dio, jadi tadi kita sudah bercerita panjang bahwa Bang Dio juga berkarya dengan buat yang terakhir itu Crocodiles dengan Yang MV terbaru, yang terbaru dengan musik videonya Crocodiles. Bang Dio, kalau Aulia tidak salah ya, Bang Dio sempat gabung dengan salah satu film nasional yaitu Ali Topan, betul? Oh iya. Ya. Sempat. Ya, itu bisa tidak Bang Dio bercerita sebenarnya Bang Dio tuh bisa tergabung dalam film nasional Ali Topan tuh tadi, dan kemarin tuh berapa views gitu Bang Dio kalau tidak salah? Kalau views kurang update. Ya. Tapi film Ali Topan itu sempat diputar di berbagai festival film internasional. Oke. Yang kelasnya lumayan gokil lah. Termasuk di Busan. Busan itu di Korea. Oke. Nah, itu jadi teman-teman filmmaker ini kalaupun filmnya udah di Busan ngerasa udah alhamdulillah lah, film kita udah sampai internasional dan di kelas grade A, festival grade A. Achievement yang tinggi ya hitungannya. Sangat, menurut saya ya. Oke. Terus kenapa bisa bermain-main di Ali Topan? Kenapa aku sudah bermain-main ya? Kebetulan PH waktu itu Kebun Studio collab sama Visinema. Itu memang seru. Seru memang, jadi nggak terasa kerja. Memang sambil hahihi lah, ketawa-tawa, seru lah. Memang bukan di pure yang dunia film itu keras, nggak sekeras kalau di Kebun Studio. Iya betul. Nama aku terlibat di project itu di PH Kebun Studio. Kenapa bisa terlibat? Jadi di film itu kan selain kita mempunyai karya, punyai basic portofolio lah kalau kata anak-anak sekarang. Itu selain mempunyai portofolio yang oke, kita mempunyai relasi. Nah, kebetulan kemarin ketemu salah satu art directornya itu ke Bangka, terus istrinya orang Bangka, ketemulah ngobrol kita di salah satu coffee shop yang ada di Pangkal Pinang, ngobrol. Terus kata dia, ada nih kalau mau ikut belajar, gitu, di industri film. Tapi sebelum itu boleh nggak lihat portofoliomu, kata dia. Namanya Mas Bima, Ari Bima Teja. Aku kasihkan portofolioku. Terus kebetulan slot di sana itu kosongnya Astrada 3. Nah, jadi pas di sana itu langsung ada nih kosong. Ada 3 film sih sebenarnya di tahun 2024 apa 2025 itu. Iya. Waktu maghrib udah jalan. Jadi waktu aku ke Jogja itu waktu maghrib udah rilis. Iya. Itu box office itu 1 juta lebih apa 2 juta. Itu horor kan ya? Ya horor. Nah, awal tahunnya itu Ali Topan. Ali Topan Anak Jalanan. Terus ada 2 film sih setelah itu, termasuk Waktu Maghrib 2 atau series Pertaruhan. Yang masih Jeffrey Nicole main ya? Masih Jeffrey Nicole. Lagi gacor-gacornya Jeffrey Nicole. Nah, jadi diajaklah ikut milih mau di bulan keberapa. Aku coba yang di awal-awal tahun lah. Ali Topan. Kebetulan di situ banyak lah temu teman-teman baru, banyak insight baru yang luar biasa lah, bahwa jangan sombong lah kalau masih di sini. Ternyata di nasional itu gede-gede. Gede-gede dalam artian ilmunya, tapi sikapnya merendah. Ya, masih berbagi ilmu lah ya. Wah, sangat. Berarti ketika Bang Dio memutuskan untuk berada di dunia apa nih sebutannya, videografer ya atau apa sih, atau sineas sebetulnya? Ya sineas bisa. Sineas ya. Jadi Bang Dio merasa bahwa Bang Dio tuh di awal-awal dapat dukungan atau
masih banyak orang-orang yang ngeremehin Bang Dio pas awal-awal terjun sebagai sineas tadi? Sebenarnya tuh terlepas backgroundmu apa, yang jelas setiap kamu melakukan apapun ya, Aulia, pasti dikasih underestimate sama orang. Apapun itu sebenarnya, bukan dia harus sineas aja. Apalagi ngelakuin inisiator yang menurutnya ada movement tertentu pasti bakal di underestimate. Nah, serunya teman-teman di lokal di Bangka Belitung ini ataupun di daerah lah ya, harus di Bangka Belitung harus lihat bukti dulu. Ya enggak? Jadi hitungannya kalau kata anak Gen Z sekarang tuh mereka tidak membutuhkan prosesmu, mereka membutuhkan hasilmu. Ya orang nggak peduli prosesmu. Iya kan? Orang tahu hasilmu. Iya. Ya kan? Orang tidak mendengar apa yang kau bilang, tapi orang harus mengetahui kamu itu siapa, baru harus didengar. Iya sih, benar-benar. Setuju gak? Betul. Aku juga nggak setuju sebenarnya. Tapi ada momen, ada konteks momennya benar ketika kata orang harus tahu hasilmu dulu baru orang tahu dirimu siapa. Ya. Tapi apalagi di industri ya. Iya. Ya, muncul dulu lah ke permukaan. Ya, setidaknya kalau bisa dikenal dengan beberapa orang ya baru bisa kita menganggap diri kita dikenal orang kan. Ya. Validasinya. Betul. Karena kan kita nggak bisa memvalidasi diri kita sendiri, tapi harus orang kan memvalidasi. Betul. Terus berarti megang pertama kali kamera itu zaman SMP, terus Just megang ya, just megang. Ada informasi tentang ini apa namanya, ini apa, ini cuma keren-kerenan. Berarti pertama kali terjunnya itu pas kapan? Jadi ke sineas. Ketika kapan tuh? 2016 mungkin. 2016. Yang berarti kemana tuh? Ngapain dan bikin project apa waktu itu? Jadi pertama kali pengen coba bikin film itu dari kakak kelasku. Oke. Dia itu 1 SD, 1 SMP dan 1 SMA. Ternyata dia bikin film. Oke. Namanya Aditya Fikri. Sampai sekarang dia mentorku. Setiap kali bertanya tentang dunia sinema, dia selalu kasih insight yang bagus lah. Pertama dia kuliah di kampus film. Kalau saya kan enggak. Jadi kalaupun aku mau harus kuliah ke kampus film harus butuh budget yang gede kan. Betul. Nah, jadi ya udahlah kita ambil sisaan pikiran dia untuk kita main di lokal gitu. Oh, berarti menyerap ilmu dari Bang Aditya tadi ya? Bang Aditya. Menarik. Nah, berarti film ya? Berarti pertama kali turun tuh jadi film maker gitu? Pertama kali turun inspirasiku salah satu dia, karena dia menang di salah satu festival. Salah satu festival waktu itu. Jadi aku coba buat. Pada saat itu Bang Aditya menang di festival apa? Aku lupa yang tepatnya nasional lah. Tapi tingkat nasional. Tapi wajar lah Aulia. Film pendek. Maksudku wajar karena dia bermainnya di kelas nasional dan kuliah film. Sedangkan nggak head to head lah, nggak apple to apple kalaupun dibandingkan dengan lokal. Karena hitungannya dia secara ilmu juga udah dapet relasinya juga ada kan, hitungannya dan segala macam. Nah jadi triggerku dari situ sebenarnya. Dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Cobalah, terus jalin relasi. Jadi bentuknya aku mau dong kayak kamu, tapi gimana caranya? Tapi aku nggak kuliah film, tapi gimana caranya? Sebenarnya kenapa tertarik ke film? Sebelumnya kita tarik mundur ke belakang. Karena aku tipe yang tidak pandai ngeluarin diksi-diksi yang keren lah, menurut, apalagi orasi-orasi kayak anak-anak kampus sekarang. Itu turunkan gitu. Aku nggak seperti itu. Jadi pengen menyampaikan suaraku dengan bentuk visual. Itu aja dasar. Jadi jatuhannya apa yang kita pikirkan tidak harus dalam bentuk orasi, tapi bisa juga dalam bentuk hal lain. Karena orasi belum tentu juga didengar orang kok. Oh Bang Dio, kita ada sedikit game. Jadi gamenya itu Bang Dio harus milih dari beberapa cue card. Ada 3 cue card. Jadi nanti ketika cue card ini dipilih, Bang Dio harus spill ya tadi ya. Harus milih
dan memberikan cerita, bebas konteksnya apapun cerita, tapi ceritanya boleh pribadi atau cerita yang Bang Dio alami sendiri lah, atau apalah bentuknya itu. Dalam konteks di dunia kerja boleh, visual ya. pribadi boleh, dan segala macam boleh. Ya, oke. Boleh, silakan pilih. Satu. Tengah-tengah aja lah. Boleh. Oke. Sip. Apa tuh, Bang? Terus manis. Kasih di kamera dulu, Bang. Manis ya. Oke, guys. Manis, guys. Oke, boleh. Bang Dio, cerita apa yang kira-kira paling manis? Apakah cerita yang di pekerjaan atau mungkin di kehidupan pribadi yang benar-benar manis? Jadi kalau manis sebenarnya banyak. Terus yang paling manis sejauh ini sih di saat orang sekitarku, orang yang sayangku, yang tersayang, orang tua, istri dan keluarga itu masih mensupport kegiatanku semasa masih muda di dunia ini. Karena kalau kita udah terjun ke dunia ini, waktu banyak habis, materi banyak habis. Nah, mereka support. Karena aku pikir bentuk kerja ini adalah bentuk investasi. Ngelakuin hari ini, jangan berharap besok harus dapat hasilnya. Bisa 2 bulan, 2 tahun, bahkan berapa tahun setelah itu. Aku pikir investasi ini. Selain investasi emas ya. Harus. Emas tuh kayaknya harus itu. Tapi ini deep sekali ya, dalam sekali ya. Ininya penjelasannya untuk cerita manisnya itu cukup dalam itu, Bang Dio. Itu kena ke Aulia, itu kena banget tuh, Bang Dio. Karena aku sudah siapkan itu dari 2 hari yang lalu. Mantap sekali. Pada sih, Bang Dio. Keluarga kita, sesi untuk yang pertama, sesi yang kedua nih di cerita dapur lumayan menarik ya. Keluarga kita. Jadi Bang Dio juga bercerita bahwa bagaimana dia gabung ke film nasional di Topan dan bagaimana di awal dia menjadi seorang sineas. Keluarga kita, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast rumah kita. Setiap rumah punya cerita. Keluarga kita, balik lagi di podcast rumah kita. Setiap rumah punya cerita. Saat ini berada di sesi berikutnya, yaitu Ketiga. di ruang sesi 3 di ruang tengah. Bang Dio, untuk orang yang pengen, bukan pengen lah, orang yang ingin ngonten atau pengen jadi videographer lah yang paling mudah untuk dilakukan, karena semua orang bisa sepertinya. Skill apa yang paling diremehin, tapi sebenarnya untuk jadi seorang videographer atau orang yang akan bikin konten itu sebenarnya sangat perlu? Skill yang pertama sebenarnya hal yang paling mendasar dalam kita berkarya itu adalah niat. Oke, niat tadi. Niat. Jadi percuma kalaupun atas arahan dari orang tua ataupun karena FOMO dalam artian FOMO, wah lagi tren konten kreator. Betul. Banyak Jadi, orang FOMO sekarang. Ya sebenarnya plus minus lah ya. Selagi itu positive vibe, oke aja. Betul. Nah, sebenarnya selain niat itu, kalau gear menurutku nomor ke 73 lah. Jauh. Karena apa ya, Wak? Semua orang hari ini mungkin punya handphone. Oke. Sekarang lah smartphone. Jangan sampai HP aja yang smart, kita enggak. Iya, betul. Okay. Dan kamera pun lah canggih-canggih. Betul. Oke, kita ngomongnya hal yang paling sederhana lah. Enggak usah ngomongin canggih karena enggak semua orang yang mempunyai handphone canggih. Betul. Kita ambil yang rata-rata.
di situ punya HP, pasti punya kamera. Betul. Ya kalaupun kameranya memang musim embun, ya bikin konsep embun lah kali ya. Betul, bisa. Maksudnya jenis kameranya udah yang tanpa harus difilter. Ya udahlah, konsisten dengan memang konsepnya memang emang embun, hujan. Iya. Memang kayak gitulah. Jadi nggak harus tentang gear. Betul. Nggak harus tentang gear. Betul. Terus ya sebenarnya kalaupun kita nggak ada dana untuk upgrade gear ya, kita punya otak dan pikiran untuk mengalih fungsi gagasan itu berubah menjadi apa. Menurutku seperti itu. Benar. Jadi hitungannya ketika memang ada apa yang kita punya, gear apa yang kita punya, misal handphone ya, memang kalau kata Bang Dio tadi, kalau memang ternyata kamera tipe kamera tadi yang filter lah memang udah filter sudah dibawa lah permanen lah filter lah. Jadi sudah lakukanlah dengan apa yang ada kan. Betul. Iya, betul. Nah, gitulah kurang lebih. Sekarang nggak ada alasan untuk tidak berkarya karena percaya atau enggak, Aul ya. Nah, percaya atau enggak, hari ini bicara tentang siapa diri kamu bisa dilihat dari sosial media. Betul. Bahkan interview kerja sekarang MTK-mu berapa? Enggak ada pertanyaan lagi. Betul. Apa sosial mediamu? Iya, apa yang pernah kamu kerjakan? Benar. Udah. Simpel lah, kalau kata Bang Dio tadi tuh, ketika Bang Dio keterima jadi asisten sutradara tuh pun tetap ditengok portofolio apa yang Bang Dio punya kan. Iya, betul. Terus berarti Bang Dio ketika lah bergabung di film Ali Topan kemarin sebagai asisten sutradara 3, itu ngerubah secara keseluruhan pandangan Bang Dio untuk melakukan penyutradaraan atau pengambilan gambar. Kemarin kasusnya yang terbaru adalah Crocodiles, musik video Crocodiles itu berarti kan sesudah film Ali Topan kan? Jauh sesudah film Ali Topan. Itu merubah semua hal kah atau memberikan insight baru ke Bang Dio? Sangat merubah, Aulia. Pertama dari segi disiplin. Ya. Kalau di sana itu sistem kerjanya kau nggak bisa ikut permainan kita, kau cabut. Janji jam 7 tank. Jam 7 tank belum ada orang datang, mulai. Yang nggak ada waktu untuk nungguin kamu. Siapa kamu? Oh iya, betul. Bahkan ada petinggi di sebuah film itu telat cuma 3 menit. Kita mulai. Jadi ninggalin dia walaupun 3 menit telat. Ya kita 3 menit kan bisa dihitung dengan lampu merah atau ada macet. 3 menit loh. Tapi sedisiplin itu. Jadi kalau kau mau nggak telat, ya datanglah sebelum itu, jauh sebelum itu. Lebih baik kita nunggu. Betul. Jadi hitungannya SOP-nya memang benar-benar ketat ya. Ya sebenarnya kita malu lah kalaupun cuma kita sendiri yang beda. Iya, betul. Nah itu yang harus kita buat vibe-nya itu di Bangka lah. Di Bangka Belitung. Karena kalau di Bangka tuh istilah tuh agi orang Melayu. Ganti telat. Ganti telat. Nah, wajar lah orang Melayu kan, kita orang kata orang. Jadi kita ubah lah. Tapi mindset harus dirubah. Soal presiden nggak ada yang Melayu. Itu dia babs sekali. Kata Big Mo tuh izin apa. Terus Bang Dio, menurut Bang Dio ada risiko ada misal untuk anak-anak muda yang saat ini tengah FOMO, kita bikin konten kah, ataupun dia bikin review tentang destinasi wisata yang ada di Bangka misalnya, tuh ada risiko lagi tiba-tiba misal salah satu video dia itu langsung boom naik jadi 1,2 juta views atau apa, terus tiba-tiba setelah tuh turun. Nah tuh resiko Bang Dio nengok kalau orang yang macam itu tuh dia beresiko akan starstruck kah, atau dia akan beresiko tidak akan ngelanjutin lagi berkonten kah, atau cuman itu misal kalau dari pandangan Bang Dio? Menurutku yang jelas kalau viral itu kan bonus ya. Iya. Tapi buatlah sesuatu itu dengan kaidah yang benar.
Yang bahayanya adalah di saat era AI hari ini, Iya, semua diserba manipulatif itu beda tipis sama yang nyata. betul. Nah, jadi cerdas-cerdaslah si penonton, cerdas-cerdaslah si pelaku untuk tidak memberi manipulatif yang lainnya. Iya. Maksudku bahaya loh digital sekarang. Iya sih. Tahu nggak, sekarang gara-gara bisa misal di daerah air terjun ada batu, Iya. tiba-tiba ada emas. Iya, Itu kan frame terakhir itu kan AI. betul. Nah, khawatirku di saat anak-anak SMP melihat, anak SMA semua datang mencari emas tuh, habis Iya. ujung-ujung habis longsor. Nah, maksudku cerdas-cerdas lah. Iya. Tiba-tiba dia datang bawa palu dan segala macam hal lah. Itu contoh kecil. Iya, Terus betul. sering-seringlah membaca selesai-selesai. Ya, itu tuh. Itu PR orang Kita Indonesia bersama. tuh. Kita orang bersama juga banyak tuh PR-nya tuh untuk membaca sampai habis. Baca selesai-selesai. Iya. Itu resiko. Sebenarnya kalaupun terlepas mereka mau berkarya, harus berkarya lah. Karena mencerminkan kita. Jadi karya kita itu mencerminkan kita sebenarnya. Ya kan, berkaryalah dengan, kalau kata Raditya Dika, kalau kamu itu mau stand up, materinya harus dekat dengan kamu. Iya. Sama halnya kalau kita berkarya, dekatlah dengan kamu. Iya. Dimulai dari keresahan. Ya. Nah, dimulai dari keresahan, jangan ini ya, jangan memulai sesuatu hal tuh bukan dari kesukaan kita ya. Bener nggak sih kalau kata Panji itu kan kemarin viral kan ya, Panji dengan mensreanya sedikit berbeda itu lebih baik. Ya. Paham, dan segala macam halnya itu. Bang Dio pernah ngelakuin kesalahan nggak sih selama bikin konten dari pertama kali sampai sekarang? Pernah. Kesalahan itu Bang Dio sikapinya gimana? Jadi pernah waktu itu, dingin banget sih rumah kamu nih. Iya, nggak tahu lah. Nggak tahu. Ini yang milih AC-nya itu Ayah Rama, soalnya semuanya kacau Ayah Rama. Ya, nanti saya bilangin ke Ayah Rama. Iya. Ya. Jadi hal yang pernah aku buat yang buruk lah ya. Iya. Yang terburuk itu pernah kita buat film ya. Wah, sebenarnya itu film-filman lah. Karena cuma sekedar FOMO tadi. Iya. Nah, FOMO tadi akhirnya filenya hilang. Belum sempat dirilis, filenya hilang. Nah, itu risiko terburuk yang pernah aku alamin. Filenya hilang, belum rilis, tapi berita burungnya udah banyak terdengar. Yang aku lakukan setelah itu adalah tidak berkarya lagi waktu itu. Setelah 1 tahun aku nggak berkarya. Sama sekali. Yang pure karya ya. Allahu Akbar. Ya, aku pikir harus gitu apalah. Terus baliklah temanku dari kuliah di Jogja. Bang, bikin lagi lah. Iya. Bikin lagi lah. Mungkin dia bawa vibe dari sana ke sini. Jadi kita bikin lagi. Menarik ya. Berarti kalau Bang Dio membayangkan diri Bang Dio tuh di dalam sebuah perjalanan panjang, tapi Bang Dio itu berjalan tanpa menggunakan maps, berada di jalan ramai atau di jalan sepi, Bang Dio akan milih jalur mana? Hari ini mungkin lebih sepi lah, karena tenang lah. Iya, jadi lebih milih jalan sepi yo. Kalau hari ini. Kalau kemarin rame. Jalan ramai. Jadi faktor U itu tetap mempengaruhi. Betul sekali. Terus Bang Dio kalau tengah di perjalanan tuh milih untuk berangkat sendiri atau sama orang lain? Sebenarnya serunya sama orang lain. Okay. Tapi kita harus tahu dulu orang lain itu seperti apa. Tetap ada konteks gitu ya? Haruslah, karena di setiap kita ngelakuin perjalanan, kadang sifat asli teman itu yang keluar aslinya. Menarik sih. Berarti harus bawa bekal yang cukup atau ya bekal yang seadanya, Bay? Kalau ketika jalan-jalan. Ya, menurutku harus bekal yang cukup. Tetap, karena kita harus mapping kan? Iya. Kita harus tahu kebutuhan dan segala macam hal. Iya, bukan di perkara kita nekat-nekat gitu aja. Harus termapping semua apa yang kita lakuin. Menarik. Terus
kalau Bang Dio tengah berada di area yang Bang Dio tidak tahu, maps sinyal tidak ada dan segala macam, Bang Dio mutusin untuk berhenti atau Bang Dio mutusin untuk muter balik bayi? Sejauh ini mungkin kalau kita jalan-jalan sama istri kita, waktu kita jalan-jalan sama istriku, aku tuh pengen lewat ke jalan yang belum pernah aku lewat. Dia pasti tahu tuh. Jadi penasaran nih lewat sini yuk. Ya udahlah yuk. Karena aku pikir pasti ada tembus lah. Kalaupun mentok muter. Wih, seru berarti cerita Bang Dio nih. Mending nyesel nggak nyoba. Ngelakuin. Ya, nyesel ngelakuin daripada nyesel nggak nyoba. Iya, betul. Benar. Benar. Nih, keluarga kita ini tengah seru-seru cerita kayak Bang Dio. Benar, keluarga kita. Pokoknya jangan berkedip sedikit pun keluarga kita. Nanti kita balik lagi. Susah lah. Ke sesi berikutnya, sesi yang lebih seru tetap di podcast rumah kita. Setiap rumah punya cerita. Selamat datang kembali keluarga kita. Kita berada di podcast rumah kita. Setiap rumah punya cerita. Masih tetap dengan tamu spesial saya, yaitu Bang Dio Andika Pratama. Bang Dio, menarik obrolan kita tadi. Kita bahas panjang. Bang Dio berada di film Oletopat. Bang Dio pertama kali megang kamera. Terus Bang Dio dengan cerita-cerita pengalaman hidup yang cukup random dan menarik ya, menurut Aulia ya. Apa yang Bang Dio harapin sih sebenarnya dari bersineas ini? Bang Dio tuh gambaran terbesar apa, dan plan Bang Dio terbaru nanti itu apa ya? Dari temanku waktu kita keliling Bangka itu, harapan kita mengarsipkan itu setidaknya untuk menjaga bahwa kita pernah ada alat musik dambus. Iya. Itu mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi pada dasarnya kita di dunia arsip ini semuanya untuk menjadi arsip. Untuk anak-anak kita nanti, kita kan nggak tahu nih bahwa kita pernah kayak gini, kayak gini. Karena sebuah video tuh, bahkan sebuah video arsip itu kan sangat mahal nantinya. Iya. Ya. Nantinya akan mahal. Benar. Nggak harus tentang materi sih, value-nya. Iya. Sekarang kan udah berpindah ya. Iya. Dari semua serba buku sekarang yang berubah ke gadget, digital semua. Digital gitu. Menarik. Terus ada plan terbaru dah? Atau kira-kira pengen buat apa nih ke depannya? Bisa di-spill dikit. Jangan semuanya lah, spill dikit lah. Kalau pengen tetap terus harus penuh lah di dalam pikiran kita untuk pengen berkarya A, B, C, D, harus pengen perihal waktu aja yang belum. Nah, paling ya video klip. Oke. Film-film lagi lah. Nggak ada kepikiran untuk buka kelas gitu? Bukan tipikal mengajar. Mudah emosi. Gitu. Mudah emosi. Jadi males lah ngajar-ngajar. Tapi kalaupun untuk sekedar sharing kayak gitu, mungkin teman sharing lah ya, bukan teman mengajar. Berarti lah punya anak didik kita belum berarti untuk diajarin biar bisa jadi Bang Dio selanjutnya gitu. Atau menjadi diri dia sendirilah. Tapi ada yang dimentorin, ada. Pernah nge-mentor setiap lomba FLS. Mentor FLS 2SN. Ya, nah itu sering mentor film. Bener. Berarti terakhir jadi jadi juri atau jadi mentor? Belum pernah jadi juri. Jadi mentor. Mentor doang. Mentor.
Menarik. Berarti Bang Dio masih keep fighting ya, masih keep spiritnya masih tinggi ya di Sineas. Semoga tetap tinggi. Alhamdulillah, Bismillah pokoknya Bang Dio. Pokoknya kalau Aulia dengan lihat Bang Dio, semoga Bang Dio pokoknya keep fighting. Ya semoga siapa tahu kan rumah Aulia ini pengen kita diskusikan lagi. Bisa Bang Dio. Kalau kira-kira ada job yang pas Bang Dio, ya jangan ngajak saya tapi ngajak Bunda atau ngajak Hana gitu Bang Dio. Jadi model-model video klip kayak Ayah Rama kan udah. Ayah Rama udah. Jadi bolehlah ngajak mereka. Kalau saya mah di belakang layar aja bantu Bang Dio. Bantu Bang Dio lah. Jadi Bang Dio Bang Dio sekarang sudah punya istri. Ya. Punya keluarga juga. Hitungannya keluarganya udah mulai besar. Bang Dio setiap kita berjalan, di setiap perjalanan kita tuh selalu ada tempat yang akan bawa kita pulang. Ya. Bang Dio ada tak si pesan untuk entah tuh untuk istri Bang Dio sekarang, maka ada pesan pesan lah hitungan untuk ini untuk keluarga kita, untuk istri kah atau orang untuk tua. adik orang tua atau siapa atau untuk teman-teman. Bang Dio nak ngasih pesan apa atau mungkin Bang Dio nak ngasih harapan apa? Boleh ke Basing lah ke mana sih? Jadi perjalanan Dio hari ini dan sampai sekarang itu banyak sangat yang membantu. Dari doa orang tua itu pasti, dari support orang tua, dari doa dan support pasangan kita, dari teman-teman sekitar kita yang membantu. Jangan pernah meninggalkan teman-temanmu yang telah membantumu. Ya sampai detik ini nggak bisa sampai detik ini kalau nggak ada support teman. Betul. Apalagi di dunia aku nih Aulia, dunia komunal harus banyak teman. Betul. Nah jadi terima kasih lah, dan terus bersama-sama kita membuat karya-karya yang lebih banyak lagi dan harus nasional terus. Siap. Nah itu siap Bang Dio, siap. Bang Dio ada sosial media kah selain ini, selain Instagram? Ada sosial media. Ya, jadi di infoin ke teman-teman keluarga kita ya Bang Dio, follow di sosial media Instagram di Dio Andika .p. Kalau selain tuh ada yang lain? Komunitas Maitem Project. Oh Maitem Project tuh komunitas. Bagi semua orang tuh bisa gabung kah atau enggak? Sejauh ini sistemnya tuh masih tidak open recruitment. Masih tidak open recruitment. Siapa ajakan gitu. Terus untuk sekedar sharing boleh. Oke. Terus ya kalau tidak salah di bio Instagram Bang Dio tuh ada studio sebelah rumah. Studio sebelah rumah. Nah itu untuk arsip kerjaan aja. Itu arsip kerjaan. Biar tidak mengganggu postingan-postingan di Instagram utama. Kalau teman-teman keluarga kita lihat hasil-hasil karya Bang Dio, itu tengok di mana Bang Dio? Kalau untuk korporat tiba-tiba kan siapa tahu ada dirut-dirut yang menonton. Siapa tahu kan dirut TVRI kan yang nonton, atau dirut PT Timah misalnya nonton di studio sebelah rumah. Di studio sebelah rumah. Kalaupun untuk yang film itu ataupun video klip di Instagram pribadi Dio Andika .p. Dio Andika .p. Oke, menarik. Untuk teman-teman semua, Aulia merasa tersanjung dan merasa bangga sudah mengundang Bang Dio. Jangan terlalu tinggi lah. Jatuh, hati-hati. Selalu aja. Siap. Semoga Bang Dio juga sukses, karya-karyanya berkembang. Pokoknya jangan. Amin. Semoga nasional terus, kalau bisa langsung ke Festival Film Busan. Amin. Ya Allah. Amin. Terima kasih Bang Dio sudah hadir di podcast Rumah Kita hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah nonton podcast Rumah Kita. Jangan lupa untuk follow seluruh sosial medianya TVRI, di TVRI Bangka Belitung, di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook, dan juga di X. Terus tonton podcast Rumah Kita. Setiap rumah punya cerita.